Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syafalevi. Saya dari kelas F1 Prodi Keuangan Publik, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kepemangperajaan. Apa itu kepemangperajaan? Kepemangperajaan adalah sebagian dari tugas-tugas pemerintahan yang memerlukan pengetahuan luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat, ketangguhan ideologis, seni kepemimpinan yang tepat, dan kemampuan menggerakkan masyarakat. Dapat diartikan sebagai perangkat atau pejabat pemerintahan yang ada di daerah yang tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan umum atau pusat. Pada masa kini, pengertian pamongpraja mengalami redefinisi. Hal ini sesuai perkembangan zaman dan dinamika yang terjadi bagi para penyelenggara pemerintahan. Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Departemen Dalam Negeri terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Perintisannya dimulai dari zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920 dengan terbentuknya Sekolah Pendidikan Pamongpraja yang bernama Osvia dan Mosvia. Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah Hindia Belanda. Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, sejalan dengan penataan sistem pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, kebutuhan akan tenaga kader pamongpraja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan baik pada pemerintah pusat maupun daerah semakin meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintahannya. Untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan tenaga kader pamongpraja, maka pada tahun 1948 dibentuklah Lembaga Pendidikan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yaitu Sekolah Menengah Tinggi SMT Panggraih Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas SMPAA di Jakarta dan Makassar. Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, luas, dan dinamis, maka pendidikan aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan tingkatan kursus dinilai sudah tidak memadai. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri atau APDN pada tanggal 17 Maret 1996 di Malang, Jawa Timur. APDN nasional ditingkatkan statusnya berdasarkan Kepres Nomor 42 Tahun 1992 tentang Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Maka status APDN menjadi STPN dengan program studi D3 yang diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 18 Agustus 1992. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan dan diubah namanya menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Landasan legalistik pendidikan kepemongprajaan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 376. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Bab 2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bagian kedua Bentuk Pembinaan Paragraf 3 Pendidikan dan Pelatihan Pasal 6 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemongprajaan. Fungsi kepemongprajaan. Yang pertama, fungsi conducting. Menciptakan harmoni antar kegiatan dengan instrumen yang berbeda dan dilakukan oleh aktor yang berbeda. Yang kedua, fungsi coordinating. Membangun komitmen bersama antar unit kerja yang berbeda-beda. Yang ketiga, fungsi controlling. Memposisikan dirinya di atas semua golongan atau kepentingan parsial. Yang keempat, fungsi service. Merupakan upaya mengantisipasi dan melayani dalam arti memberdayakan, melindungi, dan menyelamatkan manusia, lingkungan, bangsa, dan negara terhadap segala sesuatu yang sifatnya mendadak. Nilai dasar kepemongprajaan. Yang pertama, Vorritzen. Mengamong adalah memandang sejauh mungkin ke depan, tidak hanya sebatas masa jabatan, masa kerja, maupun masa hidup. Yang kedua, Conducting. Mengamong adalah menciptakan harmoni antar kegiatan dengan instrumen yang berbeda-beda dan dilakukan oleh aktor yang berlainan. Yang ketiga, Coordinating. Mengamong adalah membangun komitmen bersama antar unit kerja dalam suatu wilayah agar tidak saling merugikan tetapi justru saling menguntungkan. Yang keempat, Peacemaking. Mengamong adalah membangun, menciptakan, serta menjaga kedamaian, kerukunan, keamanan, dan ketertiban. Yang kelima, residu caring. Mengamong adalah mengurus apa saja, baik urusan yang belum termasuk tupoksi unit maupun urusan yang tak satu unit kerja pun bersedia mengurusnya. Yang keenam, turbulent serving. Mengamong adalah mengantisipasi dan melayani dalam artian memberdayakan dan melindungi masyarakat dan lingkungannya, bangsa dan negara terhadap segala sesuatu yang sifatnya membahayakan. Yang ketujuh, Freeze Armesen. Mengamong adalah menunjukkan keberanian untuk melakukan tindakan-tindakan membela, melindungi, dan melayani masyarakat. Yang kedelapan, generalis dan specialist function. Mengamong adalah mengetahui sedikit tentang banyak hal generalis dan juga mengetahui banyak hal tentang suatu hal spesialis.
Yang kesembilan, responsibility. Mengamung adalah keberanian untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang dilakukan, bukan hanya kepada atasan, tapi juga kepada masyarakat. Yang kesepuluh, magnanimous thinking. Mengamung adalah berpikir besar, berpikiran yang menembus zaman, tidak hanya pada masanya saja, tetapi juga untuk masa ke depannya. Yang kesebelas, omnipresent. Mengamung tidak hanya memposisikan diri sebagai pamrih, tidak hanya membangun citra pemerintahan, tetapi merendahkan hati sedemikian rupa. Yang kedua belas, distinguished statesmanship. Mengamung berarti memposisikan diri di atas semua kepentingan publik, melayani masyarakat dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Lulusan Institut Pemerintahan dalam Negeri akan ditempatkan di instansi pemerintahan pusat atau daerah. Kalian mereka berawal dari staf hingga ada yang menjadi gubernur. Semua lulusan IPDN memiliki profesi kerja yang sudah ditentukan oleh kampus. Setelah lulus, akan mendapatkan pekerjaan sebagai aparatur sipil negara atau ASN dengan golongan 3A. Setiap lulusan akan dikirimkan ke seluruh pelosok Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri, baik itu di pemerintah provinsi maupun daerah. Ada juga yang bekerja di kementerian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.